kita tidak, kalau saya paparkan panjang ini ya, ini beberapa halaman perjalanan kita sejak dari Indonesia menggugat pada saat 20 Mei, di mana kita melahirkan satu kesepakatan di situ bahwa hutan Jawa ini harus diselamatkan melalui beberapa kebijakan yang memang rada susah ya waktu itu. Memang artinya banyak hal yang memang harus kita hadapi. Sejak dari 20 Mei 2 tahun yang lalu kita melahirkan satu kesepakatan untuk menyelamatkan hutan Jawa dari kebijakan yang memang sedikit arogansi dan tidak berkeadaban lah istilahnya kalau dalam konteks budaya ya. Nah, hutan dipandang di sini sebagai satu kebutuhan orang banyak, di mana pada saat itu lahir suatu kebijakan di mana KHDPK merupakan suatu hal yang memang luar biasa dan mengakselerasi kerusakan. Dari situ kita perjalanan pertama kita dari ke DPR RI, di mana di situ kita menggagas suatu kekuatan politik sebenarnya ya Pak Eka ya, di mana kita ingin suatu kebijakan yang memang memandang hutan ini sebagai suatu kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan perorangan dan golongan atau untuk mobilisasi kekuatan pada saat Pilpres. Ternyata indikasi itu terjadi ya. Nah, kita dari situ, dari DPR RI, kemudian kita melakukan suatu gerakan di mana di Pasir Ipun ya waktu itu mendeklarasikan bersama Sekar juga hadir pada saat itu, bahwa ada satu kesepahaman bahwa kita memang harus bergerak bersama semua kekuatan. Pada saat itu memang kekuatan politik di Jakarta hampir ya, karena namanya koalisi ya waktu itu, koalisi yang kita hadapi. Tapi ada beberapa kelompok, memang waktu itu Gerindra juga sangat kuat pada awalnya untuk mendukung kita, dan PKS juga mendukung kita pada saat upaya penyelamatan, tapi ternyata di ujung bubar juga itu. Ya, dari situ ada satu hal yang memang terus dilanjutkan oleh Sekar, yaitu gugatan Sekar terhadap KHDPK. Itu sangat bagus sekali. Dan kemudian kita juga berdiskusi dengan Perhutani waktu itu, kebetulan di tempat Pak Eka ya waktu itu kita hadir dengan Divre, dengan Pak Teddy waktu itu sebagai Sekdis ya, Sekper Pak Wahyu waktu itu Pak Wahyu sebagai Dirut. Nah, Pak Divre ini masih sebagai Asper, jadi di Sekper sekretaris perusahaan. Jadi ada lupa nih, harusnya yang mengantarkan pada Rengandaris. Nah, istilah-istilahnya saya lebih paham Pak dalam istilahnya terjemahan. Di situ kita bangun suatu kesepahaman bahwa kita bukan musuh Perhutani. Nah, tapi kita minta kepada Perhutani sebagai lembaga yang dititipkan oleh negara untuk konsisten mengemban amanat negara pada saat penyerahan kawasan. Untuk kepentingan, bukan kepentingan Perhutani, tapi kepentingan kita semua gitu. Nah, dari situ berangkat kita. Nah, teman-teman Sekar melakukan satu gugatan legal ya, artinya proses legal aspek dilakukan dan kita support. Pada saat itu kita di Patung Kuda juga ikut FPHJ, hadir dalam satu aksi di Patung Kuda. Nah, dalam perjalanan kita membuktikan, selama perjalanan 2 tahun itu kita membuktikan di kawasan lapangan tuh memang terjadi kerusakan dan pembantaian hutan di Jawa ini sangat luar biasa gitu. Salah satu yang memang yang kita lakukan, di samping di Jawa Barat kita investigasi juga, kemudian di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,
kita Banten, termasuk Banten, 4 provinsi ini kita investigasi secara bersama-sama dengan kawan-kawan yang memang dalam satu sisi di lapangan lebih menguasai, dan kita menemukan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di lapangan. Salah satu yang monumental adalah yang di Grobogan. Kasus Grobogan ini 3.000 hektar, 30 hektar itu menjadi, kalau dari jauh kelihatannya ini Pak, kelihatannya kayak lapangan golf. Pak Disut nih, orang Disut, orang LH di sini mesti paham nih ya. Ini soalnya nanti kaitannya dengan Garut. Kita lihat dari jauh, wah ada lapangan golf nih. Ya, ternyata itu jagung. Baru umur 1 bulan, jadi rata kayak rumput. Nah, kita yang dari jauh mikirnya itu di Garut, di Grobogan itu lapangan golf. Ternyata itu adalah kebun jagung Sigenta. Asalnya kebun kayu putih, itu hutan kayu putih dan mahoni. Nah, bari aya kandang ayam, aya plangna lagi NHK kan gitu. Itulah yang monumental, dan situlah memang terjadi suatu kecurangan dalam penguasaan hutan dan pembagian hutan. Entah gimana caranya, sekarang jadi berubah secara legal itu mungkin ya. Tapi yang jelas di Grobogan bukan hanya di satu titik itu saja, ada 150 hektar kita temukan hutan jati dan mahoni itu dibabak, dan masyarakatnya terjadi pungli ya. Nah, pungli ini kita waktu itu rame itu ya, dan di situ juga memang secara politik lari ke Jakarta. Waktu itu ketua komisinya salah satunya Pak Sudin menyatakan, Pak Sudin PDI jelas menyatakan bahwa itu salah dan itu tidak benar. Tapi gimana caranya, pada akhirnya kompromi politik terjadi lagi di situ. Ya, terjadi lagi. Nah, terjadi lagi Gerindra yang tadinya diwakili oleh Pak Darori, ternyata pada saat di Grobogan ya awalnya oke gitu loh, KHDPK ini akan digugurkan lewat proses politik gitu. Ternyata kita nggak bisa juga, kalah juga sama presiden. Padahal kita sudah menyatakan bahwa di DPR presiden itu sudah selesai sebetulnya urusan presiden ya. Tapi ya nggak tahu kalau memang dilanjutkan dengan dinasti gitu. Kita lanjut lagi ya. Nah, dari situ salah satu lagi nih yang monumental adalah terkait dengan proses bagi-bagi hutan, dan salah satu institusi negara, UGM termasuk institusi negara juga kan gitu, karena dia universitas negara ya, itu diberikan haknya KHDTK 11.000 hektar. Tapi kenyataannya, ini Pak Eka yang berkunjung langsung ya. Ngawi Blora. Jadi di sana ditemukan ya, sama kasusnya dengan Grobogan, kayak lapangan golf Pak. Padahal di situlah sumber jati utama, dan itu yang kita lihat di sana 7 hektar tuh sudah jadi kebun hutan jagung. Padahal itu plasma nuftahnya jati di situ yang terbaik ada di situ di Ngawi. Nah, kita di Blitar, Pak Eka di Blitar menemukan itu, dan ini semua nanti ada di pemberitaan sebetulnya ya. Kita juga main di berita, main di titik-titik itu, sehingga memang itu yang kita temukan di lapangan, bahwa KHDTK itu 7 hektar sudah habis jadi kebun jagung, jatinya juga sudah entah kemana, dipergunakan oleh siapa kita tidak tahu, dan itu prosesnya barengan dengan kerusakan itu dimulai pada saat 2019, diawali dengan keluarnya PS. Jadi PS itu sudah
sudah Rada tarik tuh. sudah salah kaprah gitu. Tertarik deh suaranya kadang. Ya. Nah di FPHJ ini memang ada Kang Acil segala ya, para pendiri Pak Nukman. Melihat kondisi itu kita prihatin. Nah kembali lagi kita ya, gerakan-gerakan kita bukan hanya di satu titik dan bukan hanya kita berkelompok di lapangan di SDSTK, tapi secara politik, secara budaya. Kang Acil melakukan kegiatan di Jogja, kemudian Pak Eka di lapangan secara politik maupun secara lapangan, dia turun langsung ke lapangan. Baik lobby dengan Pak Erick Thohir di sini, dan itu dilakukan ternyata memang sangat berat gitu loh untuk memahami KHDTK, terutama dalam hal ini. Walaupun gugatan resmi, memang di gugatan resmi juga proses hukum yang kita lakukan oleh Sekar tarik ulurnya panjang ini ya. Nah, Jawa Timur. Nah di Jawa Tengah kita sampai diterima oleh Pak Ganjar pada saat itu, dan Pak Ganjar sangat prihatin dengan kondisi Grobogan, Ngawi, perbatasan utama ini. Kemudian dengan kelakuan salah satu kelompok IPHS-nya, IPHPS-nya, yaitu Siti Fikriah, mewakili menteri kalau nggak salah beliau itu. Sukriyah, wakil menteri Kehutanan, di mana beliau si Siti Fikriah itu melakukan pungutan-pungutan dengan perjanjian sertifikat. Nah, di Jawa Barat pun sebetulnya terjadi hal demikian. Ini hasil investigasi kita di Garut, Karawang. Hal demikian terjadi sebetulnya. Al-Misbat di sini, di Jawa Barat. Kita di Garut waktu itu Pak Aceng ya salah satunya. Nah di situ ditemukan banyak hal yang memang kasus Garut ini sangat memprihatinkan. Kenapa kita waktu bolak-balik meminta kepada waktu itu masih belum PLP Ridwan Kamil untuk menjabarkan suatu kegiatan bahwa di Jawa Barat ini membahayakan soal perda yang memang sudah ada di Jawa Barat. Ini sekedarnya, bukan ini Pak Dinas, aduh. Jadi saya bukan karena Dinas kan sudah paham ya kawasan apa yang menjadi target Jawa Barat, 45% kawasan hutan itu harus dijaga. Nah, itu yang sebetulnya ingin kita diskusikan terkait dengan kebijakannya di Jawa Barat. Walaupun memang itu kebijakan lahan itu kebijakan Jakarta. Beda dengan Jawa Tengah. Itu langsung ada satu aksi di mana waktu kejadian Sungai Lusi banjir dan itu mengancam Semarang, Pak Ganjar menyambut karena memang kita mensupport untuk mengerem kegiatan KHDPK kaitannya dengan kondisi Semarang waktu itu, di mana musim hujan. Nah mungkin selendang panjang kita nih bisa nanti kita bagikan dalam satu PDF ya, PDF, dan hanya sedikit yang bisa saya sampaikan karena ceritanya panjang. Nanti kita bisa lihat nanti di YouTube. Terakhir memang kegiatan kita ini setelah pemilu ya. Nah setelah pemilu ini kegiatan FPHJ salah satunya adalah menginvestigasi yang namanya Ijudin di Salada. Mungkin kawan-kawan di sini belum banyak yang tahu ya. Artinya kegiatan salah satu yang paling monumental juga di Jawa Barat, di samping Garut ya. Memang kita banyak temukan kejanggalan dan praktek-praktek pungutan yang memang sampai sekarang belum jelas ujungnya. Walaupun ya itu nggak tahu nanti dinas terkait dalam hal ini Jawa Barat juga harus bisa menyikapi hal yang demikian. Nah, terkait di Cisalada itu ada pengmodus kalau di sini. Kalau di Cisalada ini dengan praktek ahli waris yang dari zaman Belanda, zaman VOC ke
Faber, Tuan Faber. Nah itu memang 2/3 Jawa Barat ini milik Faber, dan kalau menurut sejarahnya POC ya, tapi kan hal itu juga sudah selesai kan, sudah selesai, dan selama ini harusnya memang sudah ada ketegasan, dan itu memang dilakukan pada penebangan di kawasan perlindungan setempat, di mana jati yang ada di situ itu ditanam tahun 70-an ya, standar sekitar. Jadi sudah lewat daur ulang 2 kali sebetulnya, daur tebang 2 kali. Nah itu dibabat sama mereka dengan alasan itu milik ahli waris. Dia tidak berpikir tegakkan itu punya negara gitu, dan fungsinya adalah kawasan perlindungan setempat, sehingga ini akan membahayakan kawasan di bawahnya dan di sekitarnya, karena itu dekat dengan sumber mata air dan aliran air di bawahnya sungai. Nah itu yang tidak dipahami, sehingga mengancam kegiatan Jawa Barat dalam target 45% sebetulnya. Nah alhamdulillah Ijudinnya sekarang sudah di Kebon Waru nih, dan diperpanjang lagi urusannya. Tinggal P21-nya nggak tahu kapan. Nah kita tunggu saja nanti. Kebon Waru itu tangan Kebon Waru Misi mall Pak. LP, nah LP Kebon Waru. Nah, harus jelas Pak. jadi di situ sekarang Itu Kebon Waru. benar. Setelah bersusah payah, pada saat kita kunjungan ke investigasi ke Cisalada, memang malamnya kita hadir di sana, dan di situ ada gerakan mereka dalam proses pengangkutan dari titik tebangan ke pengepokan. Nah disitulah dia ditangkapnya, dan kita ada di situ menunggu memang. Nah ini saksi matanya Koboi Kolot, nah Pak Iskandar, Pak Dadang Hendaris. Nah, jadi generasi yang sebetulnya sudah tidak harus turun, ini turun gunung benar-benar. Jadi hal ini sangat luar biasa. Ini mengganggu dalam konteks bukan hanya kita, tapi kebijakan Jawa Baratnya juga terganggu. Nah, dalam konteks 45% target tidak akan tercapai kalau proses ini akan terus dibiarkan. Nah, PSPS ini sekarang yang menjadi kendala adalah, ini mungkin Pak Kadi, Pak ini yang dari dinas yang mewakili dinas kehutanan maupun lingkungan, ini harus paham juga dengan program PS, di mana KHDPK mungkin tidak jadi dicabut ya, hanya diganti oleh permen kan gitu. Hanya pemahaman di lapangan soal penguasaan lahan dengan pola sertifikat Jokowi. Anggap ya, sertifikatnya kan Jokowi yang nanda tangan itu teh. Menteri. Biar aja terus. Nah, menteri, tapi ada sertifikat PS yang itu ditandatangan oleh Pak Jokowi. Nah, sertifikasi itu, nah itu menjadi pegangan konflik sosial ke depan. Ke depan itu akan menjadi satu bumerang, di mana satu penguasaan desa HPD dihapus kan gitu. HPD dihapus sekarang. Tapi pemahaman di bawah penghapusan ini tidak menghilangkan hak dia awal gitu loh. Karena dia merebut HPD, menerima HPD tadi ya. Ini panjang nih proses ini. Nah, ini potensi konflik sosial di Jawa Barat, entah di Jawa Barat atau dimanapun ya di Jawa ini akan terjadi. Karena pemahaman tadi, desa merasa sudah memiliki sekian ratus, walaupun memang dalam kesatuan itu sudah dibagi HPL, tidak bisa dimohon. Tapi pemahaman ini terlanjur, sudah ada keluar surat itu, sehingga timbullah nanti ke depan ini akan jadi konflik. Nah, konflik-konflik ini tidak ada ketegasan, sekarang pun terjadi. Nah, kemudian juga yang menjadi persoalan PS sekarang,
bukan hanya KHDPK, PS inilah sumbernya KHDPK sebetulnya. KHDPK bagian. Nah mungkin ini yang perlu kita diskusikan nanti Pak PK dan Pak Dinas, Pak Jifre ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin bisa lebih kita hadir pada saat ini ada satu bekal ke depan, memang ini jadi ancaman. Nah yang kedua, dalam satu tataran kebijakan omnibus juga ini satu masalah di mana gabungkan antara LHK dengan kehutanan ini digabung. Penggabungan. Dari awal kita sudah teriak bahwa jeruk jangan makan jeruk. Karena pembenarannya disitulah. Sehingga tidak ada wasit yang bisa menengahi kehutanan sendiri. Nah, salah satu kebijakan kita memang, karena memang EPHJ di samping kita gerak ke lapangan adalah mengadvokasi kebijakan sebetulnya. Nah, yang kita advokasi sekarang adalah soal dua hal tadi ya. Satu, ini konflik dampak daripada aturan-aturan yang sudah diberikan dengan fakta di lapangan. Sekarang kerusakan ini akan lebih parah lagi kalau tidak ada satu ketegasan di lapangan. Kemudian kerusakan ini juga memperbaikinya sangat sulit sekarang. Nah kita bandingkan sekarang ya, kalau kita punya data, kalau saya sebetulnya punya data ya, sudah ada datanya. Di era Megawati, di era SBY, di era Gus Dur, kemudian di era SBY, dan di era Jokowi, kerusakan paling tinggi di hutan Jawa adalah di Jokowi. Itu yang harus dipahami. Fakta itu fakta. Fakta ini nggak bisa dipungkiri. Fakta. Nah, jadi yang kita harapkan di sini adalah satu hal, dalam hal di hari ulang tahun ini, kita di ulang tahun EPHJ, kita semua bukan, tadi Pak Eka sudah menyampaikan ketua bahwa tidak kepentingan politik kita bergeraknya, tapi adalah kepentingan penyelamatan hutan Jawa. Mungkin itu saja, dan yang kita harapkan ke depan dengan rezim baru, penguasa baru, peralihan ini ada satu kesepahaman ke depan yang akan kita terus perjuangkan, sehingga perjuangan kita untuk menyelamatkan hutan Jawa dan hutan di Indonesia lainnya mungkin bisa lebih terakomodasi dalam bentuk pola dialog. Itu yang kita harapkan. Jadi pemahaman Pak Iman dulu sudah membuat satu bagaimana baiknya, dan ini dilaksanakan, tapi cuplikan-cuplikan ini kayaknya keluar juga tuh di permen. Saya lihat Pak Iman, permen pengganti KHDPK terus keluar di P13 naon lah kita mah kan gitu. Jadi ada pola, tapi tidak bisa menghilangkan tadi potensi konflik sosial dari pengaruh PS yang sudah dikeluarkan. Mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.